Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going Di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia berhasil menciptakan banyak sejarah baru. Salah satu pencapaian terbarunya adalah kemenangan atas Arab Saudi dan hasil imbang melawan Bahrain. Prestasi ini menunjukkan perkembangan mental dan kualitas permainan skuad Garuda yang semakin solid di kancah internasional. Dalam sebuah wawancara dengan Lee Kyung-kyu, Sintayong diminta untuk membandingkan pengalamannya melatih timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Waktu di masa awal melatih, pemain Indonesia itu mudah menyerah, ungkap Sin. Menurutnya mentalitas pemain Indonesia dulu jauh dari kata percaya diri, terutama saat menghadapi lawan yang di atas kertas lebih unggul. Ia menambahkan bahwa saat melawan tim seperti Arab Saudi atau tim-tim yang memiliki peringkat lebih tinggi, pemain Indonesia seringkali merasa pesimis. Mereka berpikir bahwa menang itu nggak mungkin. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, mental mereka sudah jatuh, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong juga mencatat bahwa kebiasaan ini memengaruhi cara bermain tim di lapangan. Mereka cenderung bermain tanpa semangat juang yang tinggi, bahkan terkesan seperti sudah mengantisipasi kekalahan. Namun dengan berbagai pendekatan baru yang ia terapkan, Sin berhasil mengubah mentalitas ini secara perlahan. Ia memberikan latihan fisik dan mental yang intens, sekaligus menanamkan kepercayaan diri kepada para pemain. Hasilnya kini timnas Indonesia mampu tampil lebih percaya diri bahkan melawan tim-tim kuat. Prestasi melawan Arab Saudi dan Bahrain menjadi bukti nyata dari perubahan ini. Sintayong yakin bahwa mentalitas juara adalah kunci utama untuk bersaing di level internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Setelah hampir sebulan proses naturalisasi oleh Romeni berjalan, ternyata berkasnya belum juga sampai ke tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini langsung diungkapkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo saat berbincang dengan media di kantor Kemenpora. Menurutnya hingga saat ini ia masih menunggu pengajuan resmi dari PSSI terkait naturalisasi oleh Romeni. Kalau untuk oleh Romeni, saya masih menunggu PSSI, kata Dito kepada awak media. Dito menegaskan bahwa pihaknya belum menerima berkas apapun dari PSSI terkait pemain yang direncanakan memperkuat timnas Indonesia tersebut. Ia pun mengaku tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya dokumen resmi. Dito menjelaskan bahwa proses naturalisasi ini memang sepenuhnya berada di tangan PSSI. Kemenpora hanya bertugas memproses permohonan jika pengajuan sudah lengkap. Padahal ekspektasi terhadap Ole Romeni cukup besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini serang timnas Indonesia dalam berbagai turnamen mendatang. Namun proses administrasi yang lambat ini membuat banyak pihak bertanya-tanya kapan Ole resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Kemenpora pun tidak ingin tergesa-gesa dalam menangani urusan ini. Dito menjelaskan bahwa pengajuan dokumen harus sesuai prosedur yang berlaku. Jika dokumen sudah lengkap dan diterima Kemenpora, barulah proses naturalisasi bisa berjalan ke tahap berikutnya, yaitu pengajuan ke DPR untuk persetujuan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa Rafael Struijk bisa bergabung dengan timnas Indonesia lebih cepat. Sebelumnya Struijk dikabarkan baru akan dilepas oleh klubnya mulai babak semifinal Piala AFF. Namun berkat komunikasi yang intens dengan pihak klub, kehadiran Struijk bisa dipercepat. Kehadiran Struijk jelas menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang saat ini masih kekurangan opsi di lini depan. Pada babak fase grup, Sintayong awalnya hanya memiliki dua nama di posisi striker, yaitu Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Kini dengan adanya Struijk yang lebih cepat bergabung, lini serang skuad Garuda bisa lebih solid. Menurut Sumarji, Piala AFF yang tidak masuk kalender FIFA Matchday memang menjadi tantangan tersendiri. Klub berhak menahan pemainnya karena turnamen ini bukan bagian dari jadwal resmi FIFA. Ia menambahkan bahwa PSSI terus mengupayakan komunikasi dengan klub pemain untuk memastikan kehadiran mereka di turnamen ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan turun langsung untuk berkomunikasi dengan pihak Brisbane Roar. Usaha itu akhirnya membuahkan hasil setelah klub Struijk memberikan izin lebih cepat. Sumarji mengonfirmasi bahwa Struijk akan tiba di Myanmar pada 8 Desember 2024, sehari sebelum pertandingan perdana melawan Myanmar. Hal ini memberi peluang besar bagi Sintayong untuk memainkan Struijk jika dirasa dibutuhkan. Kehadiran Struijk di Myanmar tentu menjadi opsi terbaik bagi timnas Indonesia untuk tampil dengan kekuatan penuh. Dengan tambahan striker berkualitas, skuad Garuda memiliki peluang lebih besar untuk tampil kompetitif di Piala AFF 2024.
Play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. Pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sang-gyu mengungkapkan alasan di balik latihan dengan intensitas tinggi yang diberikan kepada para pemain jelang Piala AFF 2024. Di hari pertama pemusatan latihan, para pemain langsung menjalani sesi gym untuk memperkuat fisik. Latihan ini terus dilakukan secara intensif sebelum tim bertolak ke Myanmar pada 5 Desember 2024. Dengan waktu persiapan yang singkat, Shin Sang-gyu menilai intensitas tinggi sangat dibutuhkan agar pemain bisa cepat beradaptasi. Selama 3 hari terakhir, skuad Garuda mendapatkan menu latihan fisik yang cukup berat. Shin Sang-gyu mengakui bahwa latihan ini mungkin tidak disukai oleh para pemain. Menurutnya latihan ini penting untuk meningkatkan kebugaran pemain dalam waktu singkat. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menjelaskan bahwa latihan gym menjadi kunci utama untuk memperbaiki kondisi fisik pemain. Variasi gerakan dalam sesi gym dirancang untuk menargetkan otot-otot penting. Meski berat, Shin Sang-gyu optimis kondisi fisik pemain akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia percaya bahwa dengan sedikit tambahan latihan inti, kebugaran pemain akan meningkat secara signifikan. Kedepannya latihan akan disesuaikan dengan jadwal pertandingan, termasuk mengurangi intensitas menjelang laga. Sebelum pertandingan kami tetap bisa latihan di gym, tapi tidak dengan intensitas tinggi. Cukup latihan ringan untuk menjaga kebugaran, pungkas Shin Sang-gyu. Dengan metode ini diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di Piala AFF 2024. Bahrain menilai langkah agresif yang diambil Timnas Indonesia dalam memperkuat skuadnya patut diwaspadai. Samir Chamam, mantan pelatih Bahrain U23 mengatakan bahwa Indonesia bisa memberikan kejutan besar. Ia menyebut tim Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan skuad yang mereka hadapi pada 2012. Menurut Chamam, perkembangan sepak bola Indonesia kini cukup pesat, terutama dengan mayoritas pemain yang bermain di Eropa. Indonesia sudah berubah dan mereka layak masuk daftar tim yang harus kita waspadai, kata Chamam. Ia menambahkan bahwa Bahrain harus berhati-hati, karena peluang terbesar mereka meraih poin justru datang dari laga melawan Indonesia. Chamam juga menyoroti pentingnya mempersiapkan performa terbaik di setiap pertandingan. Ia juga mengingatkan agar tidak hanya fokus pada satu pemain, karena Indonesia kini bermain sebagai sebuah tim yang solid. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik juga meminta timnya tidak meremehkan Indonesia. Talajik menekankan bahwa setiap tim di tahap ini memiliki potensi untuk saling mengalahkan. Talajik mengingatkan bahwa underdog seringkali bisa membuat kejutan besar. Ia juga menyebut bahwa Bahrain memiliki sejarah hampir lolos ke Piala Dunia 2 kali, dan kali ini mereka harus berjuang untuk membuat sejarah baru. Meskipun Bahrain adalah negara kecil, Talajik memuji bagaimana masyarakatnya sangat mencintai sepak bola. Ia berharap semangat ini bisa membawa Bahrain melangkah jauh, tetapi tetap mengingat bahwa Indonesia bukan lawan yang mudah. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan tanggapannya terkait isu bahwa Timnas Indonesia dianggap tidak serius menghadapi Piala AFF 2024. Dito membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI. Ia yakin Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Sintayong memiliki rencana besar untuk regenerasi timnas. Menurutnya menurunkan pemain muda adalah langkah berani dan strategis. Ia percaya bahwa ini adalah investasi untuk masa depan timnas Indonesia. PSSI pasti punya strateginya sendiri. Dengan memberi kepercayaan kepada pemain muda, kita sedang membangun pondasi kuat untuk tahun-tahun mendatang, tambahnya. Dito optimis bahwa skuad Garuda akan tetap kompetitif meski banyak diisi pemain muda. Ia menyebut nama-nama seperti Marcelino Ferdinand sebagai contoh pemain muda yang sudah menunjukkan kualitasnya di level internasional. Saya yakin mereka bisa bermain solid dan bahkan meraih gelar juara. Rasa percaya diri itu penting dan kepercayaan ini pasti memotivasi mereka, katanya. Terkait beberapa pemain abroad seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner yang belum memberi jawaban atas panggilan timnas, Dito menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Ia menyebut bahwa masalah tersebut adalah urusan internal federasi. Dito pun berharap masyarakat tetap mendukung langkah PSSI dan para pemain muda yang berlaga di Piala AFF. Baginya regenerasi adalah proses yang harus dilakukan meskipun risikonya cukup besar.